Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi pada pagi hari ini adalah kita akan membahas sifat-sifat logaritma. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu logaritma. Definisinya yaitu logaritma adalah inverse dari eksponen. Ya. Dituliskan sebagai log, didefinisikan misalkan ada AB anggota bilangan real, A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, B lebih dari 0 juga dan C rasional, maka log B dengan bilangan pokok A sama dengan C jika dan hanya jika A berpangkat C itu hasilnya adalah B. Nah, contohnya seperti ini. Log 8 dengan bilangan pokok 2 itu sama dengan 3. Kenapa? Karena 2 kalau dipangkatkan 3 hasilnya adalah 8. Kemudian log 81 dengan bilangan pokok 3 itu hasilnya 4. Kenapa 4? Karena 3 dipangkatkan 4 itu hasilnya 81. Jadi logaritma itu mencari pangkat. 3 dipangkatkan berapa supaya hasilnya 81? Ya, dipangkat 4. Log 25 dengan bilangan pokok 5 itu hasilnya 2. Kenapa? Karena 5 berpangkat 2 itu hasilnya 25. Oke, itu definisi dari logaritma. Nah, sekarang kita akan membahas sifat-sifatnya, aturan-aturannya. Yang pertama, itu ada log A dengan bilangan pokok A hasilnya sama dengan 1. Jadi A log A sama-sama A. Jadi bilangannya sama. Maka hasilnya adalah 1. Contoh seperti ini. Misal saya punya 2 log 2 itu 1. Kenapa? Karena 2 berpangkat 1 itu hasilnya 2. Jadi mencari pangkat kan. Oke, sekarang misal ada 6 log 6. Berapa hasilnya? Iya, 1. Pokoknya kalau bilangannya sama hasilnya 1. Kenapa? Karena 6 pangkat 1 hasilnya 6. 5 log 5. Hasilnya 1. Oke, pokoknya kalau sama dia menghasilkan 1. Log 10. 1. Karena ini bilangan pokoknya, kalau tidak tertulis bilangan pokoknya adalah 10. Oke, kemudian sifat kedua, log P kali Q dengan bilangan pokok A sama dengan A log P plus A log Q. Jadi kalau perkalian itu menjadi bentuk penjumlahan, atau dibalik, dari penjumlahan itu bisa menjadi bentuk perkalian. Contohnya, contoh pertama, misal ada 6 log 18 ditambah 6 log 2. Oke, kalau mau dicari satu persatu, 6 log 18 susah kan ya, harus pakai alat bantu, kalkulator atau tabel seperti itu. Tapi kan di sini tidak boleh. Maka kita menggunakan sifat nomor 2 ini menjadi penjumlahan, dia digabung bisa menjadi bentuk perkalian. 18 kali 2 sehingga menjadi 6 log 36, karena 18 kali 2 ya, 6 log 36 hasilnya 2, karena 6 pangkat 2 hasilnya 36. Oke. Bisa ya? Lagi misal contoh kedua,
Ada log 25 ditambah log 5 ditambah log 80. Nah, ini penjumlahan semua. Jadi, bentuk penjumlahan logaritma bisa dijadikan bentuk perkalian. Ini kalau kita mau cari satu persatu, log 25 hasilnya berapa, itu akan susah. Ya, tidak harus pakai alat bantu, harus lihat tabel. Nah, sedangkan kita dalam mengerjakan soal tidak boleh melihat tabel, maka kita menggunakan cara aturan dalam logaritma ini. Nah, menjadi log penjumlahan dia menjadi perkalian 25 kali 5 kali 80. Nah, ini dikalikan semua. Hasilnya adalah ya 10.000. Nah, ini kan bilangan pokoknya 10 ya, kalau tidak tertulis. 10 pangkat berapa yang hasilnya 10.000? Iya, pangkat 4, maka hasilnya 4. Tahu ya 4 kenapa? Karena 10 pangkat 4 itu hasilnya 10.000. Yang nomor 1 juga paham ya, kenapa hasilnya 2? Karena 6 dipangkatkan 2 itu hasilnya 36. Oke. Sifat selanjutnya ada sifat, kalau tadi perkalian sekarang pembagian, itu menjadi bentuk pengurangan, atau dibalik, pengurangan bisa menjadi bentuk pembagian, tapi dengan syarat apa? Bilangan pokoknya sama. Di situ kan tertulis A. Bilangan pokoknya A semua. Kalau bilangan pokoknya berbeda, tidak bisa kita gunakan sifat ini. Oke, contoh nomor 3. Contohnya misal 3 log 81 dikurang 3 log 27. Nah, ini misal kalau kita cari sendiri-sendiri mungkin bisa ya. 3 log 81 berapa? Iya, 4 dikurang 3 log 27, hasilnya 3. Sama dengan 1. Coba kita pakai sifat nomor 3 ini. Menjadi pembagian 3 log 81, karena pengurangan dia menjadi pembagian. Jadi 3 log 81 dibagi 27, itu hasilnya 3. 3 log 3. Sifat nomor 1 ya, A log A itu hasilnya 1. Oke. Nah, sekarang sifat yang nomor 2 dan nomor 3 itu kita gabung. Contoh misal seperti ini. Jadi ini penggabungan, penjumlahan, dan pengurangan. Ada soal 2 log 8 ditambah 2 log 16 dikurang 2 log 4. Nah, ini kita bisa digabung, jadi pengerjaannya singkat. Menjadi 8 itu ditambah berarti menjadi kali 16, kemudian dikurang berarti dibagi 4. Nah, caranya seperti itu. Jadi 2 lognya ditulis cukup 1 kali. 8 saya bagi dengan 4, hasilnya 2. 2 kali 16 32. Hasilnya berapa? 2 log 32? Ya, 5 ya. Kenapa? Karena 2 dipangkatkan 5, hasilnya 32. Oke. Sekarang contoh nomor 2. Ini masih penggabungannya. Masih penggabungan, misalnya ada log 60 ditambah log 5 dikurang
3. Nah, ini kalau tidak ditulis bilangan pokoknya, artinya bilangan pokoknya 10, menjadi log 60 kali 5 dibagi 3. Nah, pengurangan menjadi pembagian. 60 saya bagi 3, dapatnya 20. 20 kali 5, 100. Log 100 berapa? Iya, 2. Kenapa 2? Karena 10 pangkat 2 itu hasilnya 100. Nomor 3. Nomor 3. 3 log 27 ditambah 3 log 6 dikurang 3 log 2. Nah, kita gabung ya. Karena bilangan pokoknya sama, maka bisa kita gabung. 3 log 27 kali 6 dibagi 2. 6 saya bagi 2, 3. 27 kali 3, ya 81. 3 log 81 berapa? 4. Karena 3 pangkat 4 itu hasilnya 81. Oke, kita lanjut sifat keempat. Ada bilangan logaritma, semuanya berpangkat. Bilangan pokoknya berpangkat n dan b-nya berpangkat m, maka menjadi m per n kali a. Contohnya seperti ini. Misal ada contoh 1, 2 pangkat 5 log 2 pangkat 10. Nah, kan kita tidak mungkin memangkatkan 2 pangkat 10, 2 pangkat 5. Maka cara mudahnya adalah pangkatnya kita taruh di depan, dibagi dengan pangkat yang di atas. 10 dibagi 5 kali 2 log 2. 10 bagi 5, 2. 2 log 2, 1. Maka 2 kali 1, 2. Contoh lagi, misal ada 3 pangkat 4 log 27. Maka 3 pangkat 4 log 27-nya kita bisa rubah menjadi 3 pangkat 3. Itu 27 ya. Nah, sehingga menjadi 3 per 4 kali 3 log 3. 3 per 4 kali 3 log 3 adalah 1. Maka hasilnya 3 per 4. Kemudian lagi, jika kita ketemu dengan contoh soal seperti ini. 64 log 16. Hasilnya berapa? Nah, kalau dicari secara langsung susah kan ya. Maka kita pakai sifat keempat ini. Semuanya kita rubah menjadi bilangan pangkat. 64 itu 2 pangkat 6. 16-nya 2 pangkat 4. Nah, caranya seperti itu. Kita usahakan bilangan pokok sama numerus ini sama, yaitu ketemu 2. Maka 4 dibagi 6 kali 2 log 2. 4 per 6 kali 1. Hasilnya 4 per 6. Atau kita mau sederhanakan, dibagi 2 semua, hasilnya 2 per 3. Sifat kelima. Nah, ini hampir sama dengan sifat keempat, hanya saja kalau dalam sifat keempat kan ada A-nya berpangkat. Nah, di sini A-nya itu tidak ada pangkatnya. Itu artinya pangkatnya ini di sini adalah 1. Tapi tidak, kalau angka 1 kan tidak perlu ditulis, maka n
dibagi 1 kali A log B. Maka N dibagi 1 adalah N itu sendiri ya. Nah, seperti ini. Jadi jika pangkatnya cuma di belakang, maka seolah-olah pangkatnya itu ke depan kali A log B. Contoh misal ada 2 log 4 pangkat 6. Nah, 6-nya kita pindah ke depan kali 2 log 4. 6 kali 2 log 4 berapa? Iya, 2 ya. Hasilnya 12. Nah, seperti ini. Misal lagi ada 5 log 25 pangkat 4. Maka caranya 4 kali 5 log 25 sama dengan 4 kali 5 log 25 hasilnya 2. 4 kali 2 8. Oke. Baik, sampai sifat kelima dulu ya. Nanti sisanya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang Ibu minta kalian mengerjakan latihan soal berikut. Selamat mengerjakan.